warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Rahmat di RHK Channel Informatics. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode regularisasi, yaitu merupakan salah satu metode untuk mencari akar bersama non-linear dalam metode numerik. Nah, metode regularisasi ini sebenarnya prosesnya hampir sama dengan metode bagi dua, ya, yang dimana kita harus memilih interval dengan memastikan di dalam interval tersebut minimal ada satu buah akar, yang dimana akar di dalam interval itu bisa kita sebut sebagai titik C, ya, akar hampirannya. Nah, di dalam metode bagi dua, C ini diperoleh dari C sama dengan A ditambah B dibagi 2. Ya. Jadi kalau misalnya masih ingat ini A, ini B, C itu, ya, ini akar hampirannya itu, ini posisinya di tengah, ya. C itu diperoleh dari A ditambah B dibagi 2, berarti posisinya akan di tengah, ya. Yang kemudian kita akan memilih interval berikutnya adalah AC atau CB dengan memastikan bahwa di dalam interval tersebut ada akar minimal 1. Kalau dari gambar berarti yang dipilih adalah interval CB, sehingga ini A dibuang, C menjadi A, yang kita B, yang kita bagi 2 lagi dengan A tambah B dibagi 2, C. Nah, C ini adalah akar hampiran, ya. C ini adalah akar sebenarnya, semakin dekat, ya. Nah, itu waktu metode bagi 2. Nah, kalau di dalam regularisasi, proses yang lainnya tetap sama, membutuhkan selang. Kita pilih dulu interval AB. Yang membedakan adalah untuk mencari nilai C-nya. Oke? Yang membedakan adalah sekali lagi untuk mencari nilai C-nya. Oke, kita hapus. Nah, di dalam metode regularisasi, mencari nilai C itu diperoleh dengan cara rumusnya itu dari gradien garis. Ya, kita tahu gradien garis itu adalah M sama dengan Y per X. Ya, kita ingat dulu, ya, gradien garis kemiringan garis. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menurunkan dari grafik. Kita buat ini. Oke. Saya ulang grafiknya, jangan seperti ini. Sudah baru, ya. Ini A, ini B, kemudian X, ini X. Kita buat dulu, ya. Ini adalah FA, ini adalah oke. Kemudian kita tarik satu garis lurus. Ini adalah C. Nah, ini saya jelaskan di sini. Titik C ini, ya, dalam regularisasi. Jadi kita
pilih dua buah interval, di mana interval itu nanti memotong di A, FA dengan B di FB. Nah, titik potongnya ini kita hubungkan dengan suatu garis lurus, yang mana garis lurus ini akan memotong sumbu X, ya, memotong sumbu X di C, 0. Jadi titik ini, kalau ini titik C, berarti ini adalah titik C, 0. Nah, titik ini adalah sebagai akar hampiran, beda dengan bagi 2, A ditambah B dibagi 2 dapat C. Tapi kalau ini berdasarkan garis lurus yang menghubungkan titik A dan titik B, memotong sumbu X di C, 0. C ini adalah akar hampiran. Nah, yang ingin kita cari bagaimana untuk mendapatkan nilai C ini, kita turunkan dari bentuk grafik ini. Oke. Kita menggunakan gradient garis, kemiringan garis. Kalau seandainya saya tarik ini ya, ini akan berbentuk segitiga, maka di sini ada sudut theta 1, kemudian ada lagi segitiga yang berikutnya, sini adalah sudut theta 2. Oke. Nah, kita lihat, berarti di sini theta 1 sama saja dengan theta 2 besar sudutnya atau kemiringan garis ini ya. Jadi kalau saya kasih ini, buat lagi. Ini titiknya A besar, kemudian ini B besar, ini B nya kecil sini, ini B besar. Oke, ini titik A, B, C, ini D ya, karena sudah ada C ya, C nya C kecil sebenarnya, B besar. Oke, jadi di sini ada segitiga, dua segitiga ya, dua segitiga, yaitu segitiga satunya segitiga ADB sama segitiga CDB. Nah, sudut segitiga yang ini adalah theta 1 dan ini adalah theta 2. Nah, theta 1 dan theta 2 kemiringannya adalah sama, gradient garisnya sama. Nah, sehingga ini bisa kita tulis kemiringan garis itu kan ini. Kemiringan garis itu adalah, kemiringan garis itu adalah ya. Kemiringan garis satu sisi tadi ya, kalau di atas sama Y X ya. Nah, untuk setiap segitiga, untuk segitiga A D B, kemiringan garisnya berarti kan Y-nya yang mana? Y-nya itu yang ini. Ini 1. X-nya yang mana? X-nya itu yang ini. X1. Sehingga untuk theta 1 ini gradient garisnya ya adalah Y1 per X1. Bagaimana dengan yang ini? Ini Y-nya berarti kan yang ini. Sampai di sini kan. Ini Y2. Yang ini X2. Nanti sama saja di sini kita buat Y2 per X2. Nah, sekarang perhatikan. Untuk yang Y1 itu kan dari titik B besar ke titik D. Ini kalau kita tarik sejajar dari FA ke FB. Berarti jarak ini adalah sama saja, untuk Y1 adalah FB dikurang FA. X1-nya mana? X1-nya ini. Dari A ini, dari A ke B, atau dari A ini ke B, interval dari A ke B. Berarti jarak ini sama saja, B dikurang A. Kan gitu ya.
Oke. Nah, sekarang yang untuk theta 2, Y2-nya mana? Y2 dari titik B ini, sorry, dari titik B ini ke sini, titik D besar, atau sama saja dari sini ke sini. Berarti ini kan 0, sama saja jaraknya dari 0 ke FB, atau bisa kita tulis misalnya ini FB dikurang 0 dibagi dari C ke B, atau B dikurang C. Kita lihat di sini komponennya, ada FB, FA, BA sama C. Yang ingin kita cari kan C-nya. Nah, dengan teknik, kalau sudah terbiasa, kita bisa pindah ruas. Ini saya coba pindahkan, jadi untuk mendapatkan C, ini naik ke atas ini, ya. Ini saya kasih ke saya pindah ke sini, atas. Oke, berarti ini sama saja, kita buat di sini B dikurang C, oke, naik ya, B dikurang C, ini pindah ke sini. Ini FB kurang 0 sama saja FB ya, berarti FB ini naik ke sini. Ya. Jadi dikali B dikurang A. Oke, FB FA ini turun ke sini, menjadi FB dikurang F. Sehingga bisa kita tulis C sama saja dengan B dikurang ini semua, FB dikali B kurang A, FB kurang F, FA. Nah, ini untuk mencari nilai C pada metode regulasi. Proses iterasinya dan untuk memastikan interval barunya AC atau CB sama dengan model proses di metode bagi 2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba suatu kasus untuk menyelesaikan suatu akar persamaan nonlinear menggunakan metode regular palsy. Oke, di sini saya akan menggunakan Microsoft Excel. Yang kita buka. Nah, yang akan kita selesaikan di sini adalah fungsi X-nya sama dengan eksponen, ya, X dikurang 5X kuadrat. Kita akan cari akar. Oke, kalau akarnya berarti fungsi X harus sama dengan 0. Oke, kita lanjut langsung. Ya, di sini kita akan buat tabel ya. Kalau saya dulu kita buat posisi di sini adalah R, iterasinya. Kemudian di sini adalah nilai A, C, B, FA, C, sorry, ini sudah langsung. Ini otomatis.
kita buat di sini adalah F. Kemudian ini selangnya, kemudian yang terakhir kita buat adalah kayak selisih aja deh. Oke, untuk yang pertama kita misalnya mengambil intervalnya adalah 0 dan 1 ya. Kita pilih untuk kasus ini ya. Oke, maaf ini belum sebentar. Oke, jadi untuk kasus ini kita ambil ada yang namanya epsilon. Epsilon itu nilai yang sangat kecil, di mana yang menjadi patokan bahwa jika selisih antara interval itu sudah sangat kecil atau kurang dari epsilon, maka iterasi kita hentikan. Kita ambil intervalnya atau selangnya, selang atau intervalnya 0 dan 1 misalnya seperti itu. Oke. Selanjutnya kita taruh di sini 0 untuk A, 1 berarti FA-nya fungsi X-nya kita tinggal panggil di sini eksponen ya, X ya sama dengan A itu X kuadrat. Kita pakai ini aja. Oke ya. Yang ini kita tinggal bisa. Nah, untuk pertama kan pasti kita ini intervalnya adalah atau selangnya adalah selang A, B. Kemudian selisihnya antara A dan B pakai nilai absolut, dan tidak ada nilai negatif. Kita ambil. Nah, kita lihat kan selisihnya masih jauh. Nah, kemudian kita dari sini kita cari nilai C-nya. C-nya itu dari rumus yang tadi, ya, rumus yang ini. Oke, ya, rumus yang ini. Kemudian sama dengan C sama dengan B dikurang FB dikali B dikurang A dalam kurung dibagi dalam kurung FB dikurang FA. Oke, ya. Ini nilainya. Kemudian kita cari nilai C-nya. Oke, nilai C-nya langsung saja kita copy, kita dapat selisihnya. Oke, yang berikutnya, kelas berikutnya kan kita mau pilih interval AC atau CB, kan? Nah, caranya itu adalah sama dengan metode bagi dua. Itu untuk pilih interval untuk memastikan ada akar di dalamnya, yaitu kita menguji FA kali FC harus kurang dari 0. FA kali FC kurang dari 0 jika ini adalah if ya, if FA kali FC kurang dari 0, jika ini adalah true, maka ada akar. Oke, jika true, jika benar, maka ada akar. Jika false,
Jika ini false atau salah, maka ini tidak ada akar. Ya. Jika FA, FC tadi true, jika true, ya saya ulang lagi, jika true atau T itu true, maka ada akar, sehingga kita pilih intervalnya adalah A dan C, di mana nanti C ini menjadi B yang lama kita buang jika true. Jika false, maka AC tidak kita pilih, yang kita pilih adalah CB, maka A-nya ini kita buang, C menjadi A, jadi tetap AB, ya seperti itu. Nah, supaya sebenarnya Anda tidak perlu mengalihkan, Anda tinggal lihat aja. Jika FA kali FC kurang dari 0, berarti nilai FA dan nilai FC harus berbeda tandanya tidak boleh sama. Oke, jadi prinsipnya sudah sederhana. Oke, kita lihat di sini. Ya, kita lihat aja sini. Kan yang mau kita pilih, kan yang kita uji adalah FA sama FC kan. Kita lihat FA sama FC. Ini kurang dari 0 atau tidak? Jelas tidak, karena tandanya sama. Nah, karena ini tandanya sama, berarti FA FC kan pasti false. Maka bukan AC yang dipakai, bukan A dengan C, tapi C dengan B. Ya, C dengan B. Jadi nilai A-nya nanti diganti oleh nilai C. Maka berikutnya nanti adalah posisi A diganti dengan nilai C. Posisi B tetap pakai nilai B. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, untuk supaya dia lebih cepat, kita bisa buat formula di sini. If FA, ini belum sama dengan if FA dikali FC ya kurang dari 0, jika true ya, maka yang dipilih kan AC, betul tidak? Berarti posisi sel ini tetap nilainya dari A karena dipilih AC. Oke, jika false, maka A ini akan digantikan dengan C. Oke, kita taruh di sini. Ini jelas kan kalau di sini yang dipilih bukan AC karena ini false, maka yang nilainya adalah nilai C posisi A. Yang ini sama. Kita buat juga if FA dikali FC kurang dari 0, maka posisi kalau dipilih adalah AC, maka ini menjadi B-nya diganti oleh C. Tapi jika tidak, maka posisinya tetap dari B. Oke, nah ini kan tetap B. Cara yang tadi yang terjadi adalah CB. Oke, nah ini tinggal nilainya kita ambil aja, karena lebih sederhana nih. Oke. Nah ini di sini kita sudah bisa ambil. C-nya tinggal kita tarik aja, karena sudah ada nilai FA sama FB. Kemudian FC-nya sudah bisa kita ambil. Karena FC ini dipakai hanya nanti untuk cari interval yang baru, memastikan syarat cukup. Nah ini di sini berarti ini ngambil dari sini, interval yang di sini adalah memakai interval yang sebelumnya itu. Di sini kan dipilih adalah bukan AC tapi CB, ya, berarti CB. Di sini CB karena ngambil dari sini. Jadi posisi interval yang AB di sini adalah dari CB. Kita bisa buat juga sama dengan if FA dikali FC kurang dari 0, oke, maka
kita memilih interval C. Jika tidak, maka kita memilih interval CB. Oke. Jadi CB kan, karena tadi CB. Nah, kalau sudah begini, Anda tinggal drag and drop saja sambil melihat. Oke, ini tarik lagi ya. Saya tambah. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini, antara A dengan C ini sudah sangat dekat sekali karena nilainya sama. Hanya nilai B-nya saja yang berbeda. Nah, di sini selisih tidak pernah kurang dari epsilon. Tetapi kalau kita lihat kondisi iterasinya atau perulangannya atau lelarannya sudah memperlihatkan bahwa akar hampirannya sudah ditemukan. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Kita buat ini dulu ya. Kita pastikan ini nilainya oke. Ini. Saya gambarkan di sini, saya jelaskan ya dengan gambar. Kalau kita punya grafik seperti ini, ya, misalnya A dengan B, C-nya misalnya, ya, C di sini misalnya pertamanya. Kita lihat FC ini kan 0,0. FC masih jauh dari titik Y0, Y sampai dengan 0 atau fungsi X sampai dengan 0. Tetapi kalau di sini kita lihat akar yang sebenarnya adalah ini misalnya akar sebenarnya ini X, ya. Berarti fungsi X-nya ini sudah sama dengan 0. X di sini fungsi X sama 0. Kita lihat di sini. Jika C-nya 0,60527, fungsi C-nya itu sudah, kalau kita bilang ini sudah sangat kecil, sudah 0. Ya. Kalau dilihat dari kolom FC-nya sudah 0. FC ini kan sebenarnya sama saja dengan fungsi X. Fungsi X di mana X-nya sama dengan C. Ya, berarti nilai C ini menyebabkan fungsi X sama dengan C-nya sudah posisinya sudah dekat dengan 0. Sehingga ini bisa dikatakan ini adalah akar hampiran. Ya. Nah, kenapa sampai hal ini terjadi? Artinya di sini apa? Pada saat proses AC atau CB kita pilih, ya, dia nilai AC-nya itu yang saling berdekatan terus. A dengan C begini dekat sini. Sedangkan nilai B-nya ini tetap, ini B-nya tetap nggak berubah. Ini yang namanya dengan titik mandek. B ini adalah titik mandek. Ya. Hal ini terjadi karena kurvanya berbentuk cekung seperti ini. Kalau kurvanya misalnya bentuknya seperti ini, mungkin tidak akan terjadi titik mandek. Ya. Nah, jika terjadi titik mandek, bagaimana cara untuk menghentikan lelarannya? Kita bisa tidak melihatnya melalui selisih interval, tapi kita melihatnya pada titik fungsi C-nya. Jika fungsi C-nya juga sudah mendekati 0 atau kurang dari epsilon, maka kita bisa menghentikan lelaran. Karena berarti C-nya juga sudah mendekati akar yang sebenarnya. Nah, nanti di materi berikutnya kita akan membahas bagaimana untuk menghindari titik mandek, ya, sehingga intervalnya juga ikut mendekati 0 atau kurang dari epsilon. Oke, yang jelas di sini nilai ini sudah menjadi akar hampiran karena dia sudah dekat dengan
FC-nya sama dengan 0. Sudah dekat dengan FC sama. Oke, semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat dan dapat dimengerti. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.